فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Pada bacaan fa'azallahuma syaitanu, di sini huruf zai harus jelas. Fa jangan dibaca dengan pa, hati-hati jangan membaca fa dengan pa. Misalnya fa'azallahuma, ini kesalahan yang sering terjadi, mengganti huruf fa diganti dengan fa. Maaf, diganti dengan fa, ini salah. Harusnya adalah fa. fa'azallahuma syaitanu. Kemudian pada lafal asyaitanu, di sini ada alif lam. Alif lam di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah, yaitu alif lam yang ditulis tapi tidak dibaca, sehingga langsung ke huruf asyaitan. Kemudian pada lafal syaitanu, usahakan sempurnakan pada lafal madlinnya atau bacaan asyaitanu. Jangan dibaca asyaita, syaita atau syayata dengan memantulkan ya. Tidak, tapi di sini kita menyempurnakan bacaan linnya, yaitu di mana ada fathah bertemu dengan huruf ya. Maka suaranya harus dibaca dengan bacaan linnya harus dibaca dengan lembut. Maka asyaitanu, kemudian sinnya alirkan tafasyinya. Asyaitanu. Kemudian pada lafal ta, ini huruf ta termasuk huruf isti'la, yang mana pelafalannya tebal, isti'la. Ya, dia harus dibaca dengan jelas, tebal. Kemudian ta-nya, ta itu ada mad tabi'i, yaitu pada lafal fathah ketemu alif, maka panjangnya adalah 2 harakat. Kemudian pada lafal asyaitanu anha, ini kami kurang menuliskan, ada bacaan izhar syafawi, izhar halqi, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan huruf ha. Apabila ada nun sukun bertemu dengan ha, maka suara nunnya harus dibaca dengan jelas, lantang, dan tidak boleh ditahan dengan gunnah. Maka tidak boleh anha, tidak, tapi dia langsung saja anha. Kemudian tidak boleh memantul suara nunnya, anaha. Ya, tidak boleh memantul. Maka kita ulangi, fa'azallahuma syaitanu anha. Pada lafal ha ada bacaan mad tabi'i, yaitu fathah bertemu dengan alif, panjangnya adalah 2 harakat. Fa'akhrajahuma. Pada lafal kha, tipis, kha agak ditebalkan karena dia isti'la, tapi tidak setebal daripada huruf isti'la yang lain seperti ta, dha, itu tidak. Tapi dia cukup saja ditebalkan. Itu sama, ketebalannya sama. Fa'akhrajahuma. Pada lafal ma, di sini ada fathah bertemu alif. Apabila ada fathah bertemu alif, maka dia mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Maka ma, kemudian mimma kana fihi. Pada lafal mimma ada bacaan gunnah pada lafal mim yang berharakat tasydid. Maka apabila ada mim berharakat tasydid, maka ia kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Panjangnya, cara membacanya yaitu mim, tahan dulu. Baru setelah itu pada lafal ma ada bacaan mad tabi'i lagi, yaitu fathah bertemu dengan alif. Kemudian pada lafal kana fi, pada lafal ka dan na kedua-duanya mad tabi'i, yaitu ditandai dengan adanya fathah bertemu alif, fathah bertemu alif. Kemudian pada lafal bacaan fi, ini ada bacaan mad adil sukun ketika kita waqaf, karena di sini ada tanda shad untuk kita waqaf. Shad itu tanda waqaf kita, ahsannya adalah kita melanjutkan lagi. Tapi kalau kita berhenti tidak mengapa.
Maka panjang untuk fi itu kita boleh memanjangkan 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat, yang dimana kita hukumi di sini dengan mad arid disukun. Adanya huruf yang dimatikan pada akhir bacaan dan sebelumnya ada huruf mad. Di sini maka fi-nya kita boleh panjangkan 2, fi, boleh 4, fi, boleh juga 6, fi. Kemudian pada lafal wa qulna bitu, wa qulna, qa-nya tebal, jangan wa qulna, jangan kaf tapi dia qaf, wa qulna, kemudian lamnya tipis, wa qulna bitu. Kemudian di sini ada tanda alif, maaf, ada tanda seperti ini di atas alif, alifnya berarti kita anggap tidak ada, sehingga langsung ke huruf h, bukan wa qulna bitu, tidak, tapi wa qulna bitu. Kemudian lafal ha memiliki sifat hamas, harus dialirkan nafas kita. Wa qulna bitu. Kemudian pada lafal tu ada mad tabi'i, yaitu dhammah bertemu waw, panjangnya 2 harokat. Kemudian pada lafal alif di sini ada sifar mustadir, yaitu tanda lingkaran kecil di atas huruf alif yang dianggap tidak ada, sehingga tu-nya cukup 2 harokat. Kemudian ba'dukum ain, sifat bainiyahnya dha tebal, bukan, jangan dibaca ba'dukum tapi dia ba'du, dha, ba'dukum li ba'din adu. Kemudian pada lafal mim mati bertemu dengan huruf lam, ini ada hukum tajwid berupa bacaan izhar syafawi. Maka cara membacanya harus jelas, suara mimnya tidak boleh ada tahan-tahanan, tidak boleh ba'dukum, enggak, tapi dia cukup saja 2 ya, jelas. Kemudian li ba'din adu. Ya, pada lafal din ketemu ain, ada kasratain bertemu dengan ain, maka kita namakan dengan izhar halqi. Suaranya harus jelas. Adu itu ada bacaan di sini, jangan sampai kita cuman adu, tapi dia tekan dulu wawnya. Adu ya, karena di sini ada tasydid di huruf waw ketika kita waqaf. Kemudian pada bacaan walakum fil ardi, di sini walakum fil, ya, walakum fi, di sini ada bacaan, ada mim mati bertemu dengan huruf fa. Apabila ada mim mati bertemu dengan fa, itu kita namakan dengan bacaan izhar syafawi. Izhar syafawi ini terjadi apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba. Karena mim itu hukum idgham mimi, ba ikhfa syafawi. Karena di sini bertemu fa, suara mimnya harus jelas. Walakum fil ardi. Kemudian fil ardi. Nah, di sini ada apa namanya? Ada bacaan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang ditulis dan dibaca dengan jelas. Kemudian pada lafal al-ardi di sini ro-nya tebal. Ya, karena di sini ro sukun didahului dengan fathah, maka dia ro-nya dibaca tebal. Jangan wa fil ardi, tapi dia fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kemudian pada lafal tanwin dhammatain bertemu waw, ini ada bacaan idgham bi gunnah, yaitu apa idgham bi gunnah? Idgham artinya memasukkan, bi gunnah disertai dengan gunnah. Apa yang dimasukkan di sini adalah tanwin. Tanwinnya kita masukkan ke huruf waw sehingga suara tanwin tadi hilang, langsung terdengar bunyi waw dan ditahan dengan gunnah. Maka mustaqarrun wa mata'un. Ya, maka ditahan sambil ditahan 2 harakat gunnahnya. Kemudian pada lafal wa mata'un ila hin, kita ulang lagi, wa mata'un ila hin. Maka di sini ada bacaan un ketemu i, ada bacaan wa mata'un ila. Maka di sini ini kita namakan dengan bacaan izhar halqi, yaitu tanwin un bertemu dengan hamzah.
maka suara unnya harus jelas. Wa mata'un. Nah, tadi kami ada kelewat sedikit, pada lafal ta ada mat tabi'i, panjangnya 2 harakat. Maka kita harus sempurnakan huruf tanya 2 harakat baru ke un. Kemudian pada lafal ila ada mat tabi'i lagi, yaitu adanya fathah bertemu alif 2 harakat. Kemudian yang terakhir ilahin. Kemudian pada lafal hin ini kita namakan dengan bacaan mad arid disukun. Mad arid disukun adalah mad yang terjadi ketika kita waqaf, yang mana ketika huruf akhir yang diwaqafkan menjadi sukun dan sebelum huruf sukun itu ada huruf dhammah, ada huruf mad, baik itu ya, alif ataupun waw. Maka panjang untuk mad arid disukun sendiri boleh 2, boleh 4 dan boleh pula 6 harakat. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.